Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada kesempatan yang baik ini, ialah tentang kehendak Tuhan lebih baik dari rencana kita. Landasan firman Tuhan untuk judul renungan kita, diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan bagi kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam hidup ini, banyak orang berusaha merancang masa depan mereka dengan sedetail mungkin. Dari pencapaian akademik, karir, keluarga, hingga keuangan, hidup kita seringkali menjadi pengejaran terhadap rencana terbaik menurut hikmat kita sendiri. Namun, berkali-kali kita mendapati bahwa rencana kita tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kekecewaan, jalan memutar, dan penundaan memenuhi langkah kita. Dan dalam momen-momen ketika rencana kita gagal, Tuhan mengundang kita untuk percaya kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari penglihatan kita yang terbatas, kehendak-Nya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dengan benar terkait kehendak Tuhan lebih dari kehendak kita, yaitu, 1. Rencana kita terbatas, tetapi pandangan Tuhan kekal. Kita sering merancang hidup berdasarkan pemahaman kita terhadap keadaan saat ini. Kita melihat apa yang ada di depan mata, mengukur sumber daya, menghitung kemampuan, lalu menyusun tujuan. Meskipun merencanakan itu bijak, mempercayai bahwa rencana kita sempurna adalah hal yang keliru. Dalam Amsal 16 ayat 9 mengingatkan kita, bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rencana manusia seringkali terikat pada keinginan untuk mengontrol, kita ingin meramalkan dan menyiapkan segalanya. Tetapi pandangan Tuhan mencakup kekekalan. Ia melihat akhir dari sejak awal. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, konteksnya sangat penting, yaitu, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan. Rencana mereka runtuh. Namun Tuhan berbicara melalui Yeremia, menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam masa-masa seperti di pembuangan, ketika segalanya tampak hancur, Tuhan sedang menenun kisah yang lebih besar. Seorang wanita muda pernah merencanakan karir bergengsi di luar negeri. Ia menghabiskan bertahun-tahun belajar, mendaftar beasiswa, dan diterima di universitas ternama dunia. Beberapa hari sebelum keberangkatan, visanya ditolak. Ia sangat terpukul. Beberapa bulan kemudian, melalui misi pelayanan yang awalnya ia ikuti hanya untuk mengisi waktu, ia menemukan panggilannya sebagai misionaris bagi suku-suku terabaikan. Mengingat kembali masa itu, ia berkata, apa yang saya kira sebagai penolakan ternyata adalah pengarahan ulang. Pandangan Tuhan tidak pernah sempit. Ketika rencana kita gagal, ingatlah bahwa itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk membuka kita pada tujuan kekalnya. 2. Kehendak Tuhan membawa damai di tengah keguncangan. Kita sering mengasosiasikan damai dengan terwujudnya rencana kita. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita merasa aman. Namun damai seperti itu rapuh. Damai yang berasal dari kehendak Tuhan berbeda, ia melampaui segala akal, Filipi 4 ayat yang ke-7. Bangsa Yehuda rindu kembali ke Yerusalem, tetapi Tuhan, melalui Yeremia, menyuruh mereka menetap sementara di Babel, Yeremia 29 ayatnya yang ke-5-7. Itu perintah yang mengejutkan. Namun dalam perintah yang tidak menyenangkan itu, Tuhan menjanjikan sesuatu yang mendalam, rencananya adalah memberikan hari depan dan harapan. Di tengah ketidakpastian, mereka dipanggil untuk percaya. Damai tidak selalu datang dari kejelasan, tetapi dari keyakinan pada karakter Tuhan. Ketika kita percaya bahwa kehendaknya itu baik, bahkan jika bertentangan dengan keinginan kita, kita menemukan ketenangan yang lebih dalam. Bayangkan seorang pria yang divonis mengidap penyakit terminal. Mimpinya untuk pensiun dan berkeliling dunia pun pupus. Namun di dalam keheningan ranjang rumah sakit, ia mengalami Tuhan secara pribadi dan mendalam. Melalui doa dan firman, ia mulai melayani sesama pasien. Para perawat dan pasien lain memperhatikan sukacita dalam dirinya yang melampaui pengertian manusia. Ia kemudian berkata, aku merencanakan kenyamanan, tapi Tuhan menghendaki belas kasih. Jalannya memberiku damai. Kehendak Tuhan memang tidak selalu mudah, tetapi selalu penuh damai bagi mereka yang menyerah. Ia tidak menuntun kita ke dalam kehancuran, tetapi ke dalam kekudusan dan pemulihan. 3. Mempercayai kehendak Tuhan mengubah cara pandang dan masa depan kita. Ketika kita memilih untuk memeluk kehendak Tuhan, cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi menilai hidup hanya berdasarkan hasil jangka pendek.
Kita mulai melihat melalui lensa kekekalan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, bukan janji keberhasilan instan, melainkan penebusan yang hakiki. Kata rencana dalam bahasa Ibrani, macasyabah, berarti pikiran, maksud, atau rancangan. Tuhan memiliki maksud yang disengaja bagi umatnya. Mempercayai kehendaknya memerlukan penyerahan, tetapi juga membawa transformasi. Seorang mahasiswa teologi pernah gagal dalam tugas akhirnya dan tidak bisa lulus tepat waktu. Mimpinya menjadi pendeta pun tertunda. Dalam keputusasaan, ia bekerja sementara di panti asuhan Kristen. Di sana, ia menemukan beban hati untuk anak-anak yatim. Ia kemudian mendirikan pelayanan yang membawa ribuan anak kepada Kristus. Tuhan menggunakan kegagalanku untuk menanam aku di tempat yang benar-benar membutuhkan aku, kenangnya. Ketika kita berkata, jadilah kehendak MU, itu bukan bentuk menyerah, tetapi sebuah kebangkitan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Kehendak Tuhan membentuk kita, menghancurkan kesombongan, memperluas hati, dan mempersiapkan kita untuk makna kekal. Yeremia 29 ayat 11 adalah deklarasi harapan dari Allah yang setia kepada umat yang sedang tersesat. Ketika rencana kita berantakan, itu bukan akhir, bisa jadi itu adalah awal dari kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan. Saat kita berjalan dalam iman, mari kita ingat, kehendaknya lebih bijak, waktunya sempurna, dan rencananya adalah damai dan masa depan penuh pengharapan. Mari kita menyerah, sebab kehendak Tuhan sungguh lebih baik daripada rencana kita.